Halo teman-teman, balik lagi di video Bimbel Lulus Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan bahas soal FRT USKD CPNS tahun 2024 yang kabarnya dari teman-teman kita yang udah tes tanggal 17, 18, 19 ada soal deret angka bertingkat. Nah, kayak gimana bentuk soal deret angka bertingkat itu kita akan lihat di video ini sama-sama. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini supaya Mas Ardi semakin semangat untuk bikin video-video yang lainnya buat teman-teman yang lainnya juga. Oke? Semangat untuk mencapai NIP tahun 2025 nanti dan semoga teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik di SKD CPNS tahun 2024 ini. Langsung aja kita lihat ke video atau ke soal yang pertama. Oke, kita lihat soal yang pertama. Kita lihat di sini ya. Di sini ada 4, 7, 11, 16, 22. Kalau misalkan dilihat ya teman-teman ya, ini angkanya selalu naik. Kalau misalkan angkanya selalu naik, teman-teman, bisa dipastikan ini nggak mungkin di skip ya. Jadi pasti polanya dapat dari hasil antara angka per angka. Jadi nggak mungkin dilewat 1 ataupun dilewat 2. Dan lihat, kalau misalkan jumlah angkanya kurang dari 6, biasanya nggak mungkin dilewat 1 ataupun dilewat 2. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu naik terus, si polanya. Yang kedua adalah jumlah angkanya ini nggak terlalu banyak. Kalau misalkan jumlah angkanya nggak terlalu banyak, ini nggak mungkin dilewat. Oke, kita langsung lihat aja. 4 ke 7, 4 ke 7 itu berarti tambah 3, nggak mungkin dikali. Ya. Lanjut lagi, 7 ke 11, ini pasti ditambah 4. 11 ke 16, ini pasti ditambah 5. 16 ke 22, ini pasti ditambah 6. Ya, lihat, deret angka bertingkatnya itu kayak gimana? Berarti di atas nih. Si polanya, dia selalu ditambah 1. Jadi setiap polanya dia selalu bertambah 1. Berarti ini ditambah 1 lagi. Jadinya berapa? Ditambah 7. 22 ditambah 7 berapa? 22 ditambah 7 adalah 29. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini masih mudah banget ya. Ini masih level 1 dari deret angka bertingkat yang katanya keluar di tanggal 17, 18, 19 kemarin. Kita lihat di soal yang kedua, dan jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Langsung kita lihat soal yang kedua. Kita lihat soal yang kedua. Kalau tadi masih gampang banget ya. Nah, yang ini apakah susah atau enggak? Kita lihat dulu ya. Kalau misalkan lihat, kalau misalkan dia angkanya masih di bawah 6 angka, ini berarti nggak mungkin dilewat. Jadi ini pasti langsung kayak gini aja. 1 ke 5 itu gimana sih? 1 ke 5 itu antara ditambah 4 atau dikali 5. Jadi kita tulis dua-duanya. Mana yang kepake nanti kita lihat ya. 5 ke 14. Ini pasti ditambah 9 karena nggak mungkin dikali kan. Ya. Terus 14 ke 30 ini ditambah berapa? Ditambah 16. Jadi kemungkinan yang dikali 5 ini nggak kepake. Ya, kita hapus aja. 30 ke 55. 30 ke 55 ini ditambah 25. Kita lihat deret angka bertingkatnya gimana? Berarti di sini. 4 ke 9 ini ditambah 5. Ya. 9 ke 16 ini ditambah 7. Benar? 16 ke 25 ini ditambah 9. Ini deret angkanya 3 tingkat nih teman-teman. Kita lihat. Ini dia selalu bertambah 2. Benar gak? Jadi dia selalu bertambah 2. Oke? Berarti di sini nanti ditambah berapa? Ke sini berarti nanti ditambah 11. Ya. Ditambah 11 jadi berapa? Berarti nanti di sini tambah 36. Jadi 25 tambah 11 kan tambah 36 ya. 36 ditambah 55 berapa? 91. Jawabannya adalah yang B. Ya, ini udah mulai rumit nih teman-teman. Jadi ada 3 tingkat ya. Bayangin teman-teman ada 3 tingkat untuk soal SKD CPNS. Tapi teman-teman pasti bisa kalau misalkan subscribe channel ini dan simak video ini hingga akhir. Nanti akan ada soal-soal yang lebih sulit lagi. Oke, kita lihat di soal nomor 3. Oke, kita lihat di soal nomor 3. Nah, kalau misalkan yang tadi kan lumayan sulit ya. Apakah soal nomor 3 ini sesulit yang tadi? Kita lihat ya. Kalau misalkan teman-teman mau ngerjain, coba challenge diri teman-teman untuk ngerjain soal ini kurang dari 30 detik. Siapa yang bisa, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita langsung bahas soalnya. 1 ke 2. 1 ke 2 ini antara dikali 2 atau ditambah 1. Jadi kita lihat dulu mana kemungkinannya. Oke, yang pakai. 2 ke 6. 2 ke 6 ini antara dikali 3 ataupun ditambah 4. Nah, kalau misalkan udah terlalu jauh kayak gini ya, ini 6 ke 2, 4 ini udah terlalu jauh ya. Cuman nggak apa-apa. Ini kan antara dikali 4 ataupun ditambah berapa? Ditambah 18. Cuman kayaknya kalau ditambah ini nggak kelihatan nih polanya. Yang dikali udah mulai kelihatan hilalnya. Bener nggak? 24 ke 120 ini dikali 5. Ah, berarti yang ditambah ini udah nggak mungkin dipakai. Karena apa? Karena dia udah berurutan. Ya kan? Dikali 2, dikali 3, dikali 4, dikali 5. Otomatis pasti di sini nanti dikali 6. 120 dikali 6 berapa? 120 dikali 6 adalah 720. Jawabannya yang C. Gampang banget kan teman-teman? Jadi intinya adalah kalau misalkan ada per angka kayak gini, kita tulis dulu semua kemungkinannya. Kayak tadi, 1 ke 2 ini kan antara dikali 2 atau ditambah 1. Ya udah tulis dulu dua-duanya. Siapa tahu antara salah satunya itu kepake. Oke? Ini mudah banget ya soal nomor 3 ya. Semoga yang kayak gini yang keluar nih di soal teman-teman nanti. Oke? Kita lihat di soal nomor 4. Oke, kalau misalkan yang soal nomor 3 tadi lumayan mudah ya. Bahkan mudah banget kalau menurut Mas Ardi. Nah, apakah soal nomor 4 ini
Sulit? Kita lihat ya. Kalau misalkan mau ngerjain, biasa ya. Silahkan challenge dari teman-teman untuk kerjain kurang dari 30 detik. Jangan lupa subscribe dulu sebelum kita bahas nomor 4. Oke? Kalau misalkan udah di-subscribe, kita lanjut untuk pembahasannya. 5 ke 12. 5 ke 12 ini berarti ditambah berapa sih? Ditambah 7 ya. Kalau dikali kayaknya nggak mungkin ya. Walaupun bisa, cuman kecil kemungkinannya. Bisa aja nanti dia dikali 2 ditambah 2. Cuman yang kayak gitu jarang banget keluar. Ya. 12 ke 26. 12 ke 26 ini ditambah berapa? Ditambah 14. Benar nggak? Ataupun dia dikali 2 ditambah 2. Oke? 26 ke 54. Ini ditambah berapa? Ini ditambah berapa? 28 ya. 26 ke 2 ke 54 ini ditambah 28. Atau juga sama, dikali 2 ditambah 2. 54 ke 110. 54 ke 110 ini ditambah 56. Ataupun sama, dikali 2 tambah 2. Jadi ini ada dua pola, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai pola yang atas atau pakai pola yang bawah. Kalau yang pola yang bawah gimana, Mas Ardi? Pola yang bawah berarti ini dikali 2, ini dikali 2, ini dikali 2. Berarti nanti di sini dikali 2 lagi, ya. Ditambah berapa berarti teman-teman kalau kali 2? Ditambah 112. 112 ditambah 110 berapa? 222. Kalaupun teman-teman memakai yang ini, berarti kan nanti di sini juga dikali 2 tambah 2 lagi ya. 110 dikali 2 tambah 2 berapa? 110 kali 2, 220. Ditambah 2, 222. Jawabannya sama. Jadi jawabannya tetap adalah yang B. Nah, ini membuktikan kalau misalkan pola dari suatu deret angka, itu sebenarnya nggak ada fix satu doang. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman nemu cara yang lain selain Mas Ardi, bukan berarti teman-teman itu caranya salah. Tapi emang pola berpikir kita yang berbeda. Dan apakah ini salah? Tidak. Justru soal pola deret angka gini bukan menguji kita bagaimana caranya dapat soal akhirnya, tapi bagaimana kita membuat proses berpikir dalam menyelesaikan permasalahan ini. Oke, kita lihat di soal nomor 5 dan jangan lupa subscribe dulu. Oke, kita lihat di soal nomor 5. Kan kalau misalkan tadi soal nomor 4, katanya ada 2 pola, bahkan 3 pola dalam satu deret angka. Apakah ini juga akan menimbulkan hal yang sama di soal nomor 5? Kita lihat bareng-bareng ya. Dan jangan lupa di-subscribe dulu channelnya, oke? Kita lihat. 6 kedua. 6 kedua ini kita tulis dulu kemungkinannya, teman-teman. 6 kedua ini berarti antara dikali 3 atau ditambah 4. Ya, 6 ke 18 ini antara dikali 3 atau ditambah 12. 18 ke 54 ini antara dikali 3 atau ditambah 36. Cuman kalau misalkan kita lihat ini benar polanya juga sama. Kalau kita lanjutin ya, 54 ke 162 ini juga konstan dikali 3 atau ditambah berapa? Atau ditambah 108. Ya, cuman kayak gini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pakai pola yang ini, ya, ini akan rumit karena ini sebenarnya ada polanya. 4 ke 12 ini dikali 3. Ya, 12 ke 36 ini dikali 3 juga. 36 kali ke 108 ini dikali 3 juga. Nah, nanti tinggal dikali 3 aja di sini. Berapa sih 108 kali 3? 108 kali 3 adalah 324. Ya, ditambah 324. Cuma lebih gampang ya udah kita kali 3 aja di sini. Ya, 162 ditambah 3 berapa? 162 dikali 3 berapa? 162 dikali 3 adalah 486. Cuman kalau misalkan kita lihat 162 kalau misalkan kita tambahin yang ini, kan ini ada 2 pola ya. Ditambah 324 ya sama-sama juga 486. Jawabannya tetap adalah yang B. Ini membuktikan lagi kalau polanya itu ada 1, bahkan 2, bahkan 3 dalam satu deret angka. Tergantung teman-teman pakai cara yang mana, itu nggak ada yang salah. Tinggal cari yang paling efektif dan tinggal cari sesuai kenyamanan teman-teman. Oke, kita lihat di soal nomor 6. Oke, sekarang coba kerjain soal nomor 6 ini. Dan kalau misalkan teman-teman mau challenge, silahkan kerjain kurang dari 30 detik. Siapa yang bisa, silahkan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Bimbel Lulus Indonesia, supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Bimbel Lulus Indonesia. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang sedang berjuang juga di SKD CPNS tahun 2024, supaya kita bisa berjuang bareng-bareng dan supaya teman-teman mempunyai amal ibadah juga. Oke, semangat untuk SKD CPNS 2024. Semoga kalian lolos dan semoga mendapatkan nilai 500 dalam SKD CPNS tahun 2024 ini. Oke, jangan lupa di subscribe dan see you teman-teman.